tengah gejolak politik era tahun 1960-an, Indonesia berada dalam ketidakpastian. Presiden Soekarno semakin berkuat gagasan Nasakom, atau nasionalisme, agama, dan komunisme, yang bertujuan menyatukan berbagai kekuatan politik di Indonesia. Namun, di balik upaya menyelaraskan ideologi yang bertentangan ini, ketegangan terus meningkat, terutama antara Partai Komunis Indonesia dan Angkatan Darat. Salah satu pemantik ketegangan terbesar adalah gagasan mengenai Angkatan Kelima, sebuah konsep yang diajukan oleh PKI untuk mempersenjatai 15 juta buruh dan petani, sebagai bagian dari kekuatan pertahanan nasional. Gagasan ini bukan sekadar usulan biasa, ia mencerminkan visi PKI untuk memperluas pengaruhnya dalam struktur politik dan militer Indonesia. Namun, apakah ini bentuk perlindungan revolusi atau awal dari kehancuran PKI? Mari kita telusuri kisahnya. Pada awal tahun 1960-an, Partai Komunis Indonesia atau PKI bukan sekadar partai politik biasa. Ia telah menjelma menjadi kekuatan politik yang dominan dalam percaturan nasional. Setelah pemilu tahun 1955, PKI meraih 6 juta suara, menjadikannya partai terbesar keempat setelah Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, dan Nahdlatul Ulama (NU). Namun dalam perkembangan berikutnya, peta politik berubah drastis. Masyumi dan PSI, Partai Sosialis Indonesia, dua partai yang sering bersuara kritis terhadap demokrasi terpimpin dan kebijakan Soekarno, dibubarkan pada tahun 1960. Dengan lenyapnya kedua partai tersebut, PKI secara otomatis menjadi kekuatan politik terbesar kedua setelah PNI. Kondisi ini semakin memperkuat posisi PKI dalam pemerintahan dan menjadikannya sekutu penting Soekarno. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, PKI memainkan peran strategis dalam mendukung kebijakan-kebijakan anti-barat, anti-imperialisme, dan agenda konfrontasi dengan Malaysia. Partai ini melihat Soekarno sebagai pemimpin revolusi yang ideal dan berusaha mengukuhkan pengaruhnya di lingkaran kekuasaan. PKI secara terbuka menyuarakan dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi dan luar negeri Soekarno, termasuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan konfrontasi dengan Malaysia, yang saat itu dianggap sebagai boneka Inggris. Namun, kedekatan dengan Soekarno tidak serta-merta menjadikan PKI tanpa oposisi. Angkatan Darat dan kelompok-kelompok Islam, terutama NU, menjadi lawan utama partai ini. PKI memiliki basis massa yang kuat di kalangan buruh dan petani, yang banyak tergabung dalam organisasi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, atau SOBSI, dan Barisan Tani Indonesia, atau BTI. Kedua organisasi ini aktif menggalang aksi-aksi massa, seperti demonstrasi dan pemogokan, yang seringkali berujung bentrokan dengan aparat keamanan dan kelompok masyarakat lainnya. Di pedesaan, BTI seringkali terlibat konflik dengan para tuan tanah dan santri NU, terutama terkait program redistribusi lahan. Konflik ini memuncak dalam berbagai bentrokan antar pendukung PKI dan Laskar NU, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara itu, di perkotaan, PKI sering berhadapan dengan Angkatan Darat yang semakin curiga terhadap gerak-gerik politik mereka. Militer melihat PKI sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional dan khawatir bahwa partai ini sedang merencanakan kudeta. PKI tidak hanya berperan dalam politik dan gerakan buruh, tetapi juga di bidang kebudayaan dan media. Lekra, atau Lembaga Kebudayaan Rakyat, menjadi pusat propaganda ideologi komunis dalam bidang seni dan sastra. Organisasi ini menentang seni borjuis dan mendorong seni untuk rakyat, yang harus memiliki muatan revolusioner. Harian Rakyat, surat kabar resmi PKI, aktif mempublikasikan opini-opini yang mendukung kebijakan Soekarno, serta menyerang lawan-lawan politik PKI, termasuk para jenderal Angkatan Darat. Selain itu, PKI juga menguasai berbagai media lokal dan organisasi pers, yang digunakan untuk membangun narasi bahwa mereka adalah kekuatan rakyat sejati yang memperjuangkan keadilan sosial. Meskipun semakin kuat secara politik, PKI memiliki satu kelemahan mendasar. Mereka tidak memiliki kekuatan bersenjata sendiri. Angkatan Darat memiliki posisi dominan dalam sistem keamanan nasional dan tidak berada di bawah pengaruh PKI. Angkatan Laut dan Angkatan Udara lebih dekat dengan PKI, tetapi tidak cukup kuat untuk menyaingi Angkatan Darat. Polisi dan organisasi milisi sipil tidak cukup signifikan untuk menjadi alat pertahanan PKI dalam konflik berskala besar. Karena itu, PKI mulai mencari cara untuk menciptakan kekuatan militer tandingan yang bisa melindungi mereka dari ancaman Angkatan Darat. Salah satu gagasan yang muncul adalah
mempersenjatai buruh dan petani yang kemudian berkembang menjadi konsep Angkatan Kelima. Gagasan ini, meskipun tampak masuk akal bagi PKI, justru memperdalam konflik mereka dengan Angkatan Darat dan mempercepat runtuhnya partai ini dalam tragedi tahun 1965. Gagasan Angkatan Kelima bukan muncul secara tiba-tiba. Sejak awal tahun 1965, PKI mulai merancang strategi untuk memperkuat posisinya dalam dinamika politik nasional yang semakin memanas. D.N. Aidit, sebagai pemimpin utama PKI, meyakini bahwa buruh dan petani bukan hanya basis dukungan politik, tetapi juga dapat menjadi kekuatan bersenjata yang mampu menjaga stabilitas nasional dan melindungi revolusi. Gagasan ini juga terinspirasi dari konsep milisi rakyat di negara-negara komunis, terutama di Tiongkok dan Uni Soviet. Di bawah kepemimpinan Mao Zedong, Tiongkok telah menerapkan strategi persenjataan rakyat dalam upaya membangun kekuatan revolusioner yang independen dari militer konvensional. Konsep ini sangat sesuai dengan ideologi PKI yang mengedepankan mobilisasi massa dalam upaya menggulingkan kapitalisme dan imperialisme. Momentum gagasan Angkatan Kelima semakin kuat setelah kunjungan Perdana Menteri Tiongkok, Zhou Enlai, ke Indonesia pada April 1965. Dalam pertemuan dengan Soekarno dan pemimpin PKI, Zhou Enlai menawarkan 100.000 senjata ringan kepada Indonesia dengan harapan memperkuat unsur-unsur revolusioner di negara ini. Bantuan ini bukan sekadar bantuan militer biasa, melainkan bagian dari strategi global Tiongkok dalam mendukung gerakan komunis di negara-negara berkembang. Tiongkok saat itu bersaing dengan Uni Soviet dalam menjadi pemimpin utama gerakan komunis dunia, dan Indonesia, dengan PKI sebagai partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, dianggap sebagai mitra strategis dalam penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Namun, tawaran ini juga memperburuk ketegangan di dalam negeri, terutama antara PKI dan Angkatan Darat. Gagasan memersenjatai buruh dan petani langsung memicu reaksi keras dari Angkatan Darat yang melihatnya sebagai ancaman serius terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional. Jenderal Ahmad Yani, sebagai Panglima Angkatan Darat, menolak keras usulan ini. Ia menegaskan bahwa persenjataan sipil dalam jumlah besar tidak hanya akan menciptakan ketidakstabilan, tetapi juga mengancam posisi militer sebagai kekuatan utama pertahanan negara. Angkatan Darat curiga bahwa langkah ini adalah upaya PKI untuk membentuk kekuatan bersenjata tandingan yang bisa digunakan untuk menguasai negara dan melemahkan posisi TNI, khususnya Angkatan Darat. Selain itu, Angkatan Darat mengkhawatirkan kesetiaan Presiden Soekarno. Meskipun Soekarno tidak secara terbuka menyetujui atau menolak gagasan ini, kedekatannya dengan PKI membuat para jenderal curiga bahwa ia mungkin bersimpati terhadap rencana tersebut. Bukan hanya Angkatan Darat yang menentang gagasan Angkatan Kelima. Organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama juga merasa bahwa langkah ini akan semakin memperburuk ketegangan sosial, terutama di daerah pedesaan, di mana konflik antara kelompok komunis dan non-komunis sudah terjadi sejak beberapa tahun sebelumnya. NU memiliki basis massa besar di pedesaan, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, daerah yang juga menjadi kekuatan utama Barisan Tani Indonesia, organisasi petani di bawah PKI. Konflik antara santri NU dan kader BTI sering terjadi karena perbedaan ideologi serta sengketa tanah dalam program redistribusi lahan yang didorong PKI. Para ulama NU khawatir bahwa jika BTI dipersenjatai, maka bentrokan antar kelompok akan semakin berdarah dan sulit dikendalikan. Banyak pihak di Angkatan Darat percaya bahwa PKI tidak sekadar mengusulkan Angkatan Kelima untuk mempertahankan revolusi, tetapi sebagai langkah awal menuju pengambil alihan kekuasaan. Militer khawatir bahwa dengan memiliki pasukan sipil bersenjata, PKI akan lebih leluasa menekan lawan-lawan politiknya, baik di parlemen maupun di masyarakat umum. Beberapa laporan intelijen militer pada saat itu bahkan menyebutkan bahwa PKI telah menyusun daftar tokoh-tokoh yang akan dihabisi jika Angkatan Kelima terrealisasi. Propaganda di media PKI, seperti Harian Rakyat, mulai semakin gencar menyerang para jenderal Angkatan Darat, seolah-olah menggiring opini bahwa militer adalah musuh revolusi rakyat. Kecurigaan ini diperkuat dengan kejadian di bulan September 1965, ketika berbagai elemen PKI semakin agresif dalam menggalang dukungan dan menekan lawan-lawan politiknya. Hal ini menambah ketegangan dan mempercepat peristiwa Gerakan 30 September atau G30S, yang akhirnya membawa PKI ke ambang kehancuran. Gagasan Angkatan Kelima, yang awalnya digagas sebagai strategi memperkuat revolusi, justru menjadi pemicu konflik politik terbesar dalam sejarah Indonesia. PKI yang semakin percaya diri dengan kekuatannya tidak memperhitungkan reaksi keras dari Angkatan Darat dan kelompok-kelompok Islam. Angkatan Darat
yang merasa semakin terancam, mulai mengambil langkah-langkah untuk membatasi gerak PKI yang berpuncak pada tindakan drastis setelah peristiwa G30S. Dalam akhirnya, ide Angkatan Kelima tidak pernah terrealisasi, tetapi gagasan ini mempercepat eskalasi konflik politik yang berujung pada kejatuhan PKI dan perubahan besar dalam politik Indonesia. Menjelang akhir September 1965, situasi politik Indonesia mencapai titik didih. Ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat tidak lagi sebatas perang opini dan propaganda, tetapi telah berkembang menjadi konflik politik dan militer yang nyata. Di satu sisi, PKI semakin agresif dalam menekan lawan-lawannya. Beberapa pekan sebelum peristiwa G30S, propaganda PKI semakin tajam menyerang Dewan Jenderal, istilah yang mereka gunakan untuk menggambarkan para perwira tinggi Angkatan Darat yang dituduh ingin menggulingkan Presiden Soekarno. Media PKI, yaitu Harian Rakyat, terus menggulirkan narasi bahwa Angkatan Darat berencana melakukan kudeta terhadap Soekarno. Organisasi-organisasi di bawah PKI, seperti BTI dan Pemuda Rakyat, semakin sering melakukan aksi demonstrasi yang memperlihatkan sikap konfrontatif terhadap militer dan kelompok-kelompok Islam. Soekarno sendiri dalam kondisi tidak sehat, yang memperburuk situasi karena ketidakpastian mengenai siapa yang akan menggantikannya jika ia wafat atau lengser. Di sisi lain, Angkatan Darat semakin waspada terhadap kemungkinan manuver PKI. Para jenderal Angkatan Darat, khususnya Ahmad Yani, berusaha meyakinkan Soekarno bahwa gagasan Angkatan Kelima adalah ancaman serius terhadap stabilitas nasional. Intelijen militer mulai mengendus adanya aktivitas mencurigakan dari kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan PKI. Pada akhir September 1965, isu mengenai ancaman kudeta semakin santer, baik dari kubu PKI maupun dari Angkatan Darat. Dalam kondisi tegang seperti ini, tragedi yang akan mengubah sejarah Indonesia pun terjadi. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, sekelompok perwira Angkatan Darat yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September atau G30S melakukan operasi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal Angkatan Darat, termasuk Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Para jenderal ini dibawa ke Lubang Buaya, sebuah lokasi di pinggiran Jakarta yang saat itu menjadi tempat pelatihan sukarelawan Ganyang Malaysia. Di sana, mereka dieksekusi dan jasadnya dimasukkan ke dalam sumur. G30S kemudian mengumumkan bahwa mereka telah menggagalkan kudeta oleh Dewan Jenderal dan membentuk Dewan Revolusi sebagai pemerintahan sementara. Namun, langkah ini gagal mendapatkan dukungan luas, baik dari masyarakat maupun dari sebagian besar militer. Mayor Jenderal Soeharto, sebagai Panglima Kostrat, dengan cepat mengambil alih kendali situasi. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Soeharto berhasil menguasai Jakarta dan menyatakan bahwa G30S adalah upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI. Pada 2 Oktober 1965, seluruh gerakan G30S di ibu kota berhasil dilumpuhkan dan operasi pembersihan dimulai. Setelah Soeharto menguasai keadaan, dimulailah operasi militer terbesar dalam sejarah Indonesia yang bertujuan untuk menumpas PKI dan simpatisannya. Tuduhan bahwa PKI adalah dalang di balik G30S langsung dijadikan pembenaran untuk melakukan penangkapan dan eksekusi besar-besaran. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang yang diduga sebagai simpatisan PKI. Kelompok-kelompok anti-komunis, termasuk NU dan Banser, turut terlibat dalam aksi kekerasan terhadap kader dan pendukung PKI di daerah pedesaan. Ratusan ribu orang dibunuh dan lebih banyak lagi yang ditangkap atau dipenjara tanpa proses hukum. Pada 22 November 1965, D.N. Aidit, pemimpin tertinggi PKI, tertangkap di Yogyakarta. Aidit sempat dipindahkan ke Boyolali untuk diinterogasi, sebelum akhirnya dieksekusi oleh militer. Jasad Aidit tidak pernah ditemukan, dan keberadaan makamnya masih menjadi misteri hingga kini. Selain Aidit, para pemimpin PKI lainnya juga mengalami nasib serupa. Lukman dan Nyoto, dua petinggi PKI lainnya, juga ditangkap dan dibunuh. Organisasi-organisasi di bawah PKI, seperti BTI, Lekra, dan Gerwani, dibubarkan dan dilarang secara permanen. Dampak peristiwa ini tidak hanya menghancurkan PKI, tetapi juga mengakhiri dominasi Soekarno dalam politik Indonesia. Meskipun Soekarno tidak secara langsung terlibat dalam G30S, kedekatannya dengan PKI membuatnya semakin terisolasi. Soeharto perlahan mengambil alih kekuasaan dengan dalih memulihkan stabilitas nasional. Pada Maret 1966, Soekarno dipaksa menandatangani Supersemar, Surat Perintah 11 Maret, yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan terhadap PKI dan menjaga keamanan negara.
Pada tahun 1968, Soekarno resmi dilengsarkan dan digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden RI. Peristiwa G30S dan pembersihan terhadap PKI memiliki dampak yang sangat besar terhadap Indonesia, baik dari sisi politik, sosial, maupun budaya. 1. Militer mendominasi politik. Sejak peristiwa ini, militer menjadi kekuatan utama dalam politik Indonesia, dengan Soeharto sebagai penguasa Orde Baru. Konsep duifungsi ABRI diterapkan, di mana militer tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga memiliki peran dalam pemerintahan. 2. Antikomunisme mengakar kuat. PKI dibubarkan dan dilarang, serta segala bentuk ideologi komunisme diharamkan di Indonesia. Hingga kini, stigma komunis masih digunakan sebagai alat politik untuk menyerang lawan-lawan tertentu. 3. Luka sejarah yang belum sembuh. Banyak korban peristiwa tahun 1965 yang tidak pernah mendapat keadilan, baik mereka yang terbunuh maupun yang dipenjara tanpa pengadilan. Perdebatan mengenai siapa dalang sebenarnya dari G30S masih berlangsung hingga sekarang. Peristiwa G30S dan kehancuran PKI bukan sekadar konflik politik, tetapi tragedi nasional yang mengubah jalannya sejarah Indonesia. PKI yang pernah menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, lenyap dalam hitungan bulan. Soekarno, sang pemimpin besar revolusi, kehilangan kekuasaan dan mengakhiri hidupnya dalam keterasingan. Soeharto muncul sebagai pemimpin baru, membuka era Orde Baru yang berlangsung lebih dari 3 dekade. Dampak dari peristiwa ini masih terasa hingga hari ini dalam politik, hukum, dan sejarah yang terus diperdebatkan. Meskipun gagasan Angkatan Kelima tak pernah direalisasikan, ide ini menjadi pemicu utama yang mempercepat kehancuran PKI. Bagi PKI, Angkatan Kelima adalah jalan menuju revolusi proletariat, tetapi bagi Angkatan Darat, itu adalah upaya terselubung untuk menguasai negara. Hingga kini, kisah Angkatan Kelima masih menjadi bagian dari perdebatan sejarah Indonesia. Apakah ini sekadar gagasan yang belum sempat terwujud, ataukah benar-benar bagian dari rencana besar PKI untuk merebut kekuasaan? Yang jelas, gagasan ini telah menjadi salah satu pemicu terbesar tragedi tahun 1965 yang mengubah wajah politik Indonesia untuk selamanya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan sejarah lainnya.